Aduh, maaf banget ya Mas. Saya jadi ngerepotin kamu. Soalnya aku nggak tahu lagi aku mesti kemana. Udah. Pokoknya selama kamu di sini, kamar tamu ini jadi milik kamu. Kamu anggap aja ini rumah kamu sendiri. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa panggil Bibi, ya. Makasih Mas ya. Aku nggak tahu kalau nggak ada Mas aku mesti gimana. Iya. Pokoknya kamu istirahat aja dulu di sini. Kamu aman di sini, ya. Aku pergi dulu ya. Makasih Mas. Halo sayang. Halo sayang, aku udah di rumah Fatur sayang. Dan si Fatur ini jauh lebih kaya sayang. Aku yakin aku pasti bisa dapat harta lebih banyak dari hartanya Bapak Asep. Wah, bagus dong sayang. Habis ini kamu rayu dia. Gimana caranya kamu itu harus dapetin hartanya dia. Seperti kamu kemarin ngerayu Abah Asep sayang. Oke sayang, siap. Ya udah sayang ya. Hati-hati ya. Wah. Mas, sini. Kamu ngapain? Bukannya kamu tidur? Aku tuh takut tidur sendiri kalau di rumah orang. Suka mimpi buruk. Terus gimana dong? Kamu temenin aku ya? Kita kan bukan muhrim. Nggak seharusnya kita satu kamar. So suci banget sih. Pakai nolak segala diajak tidur. Iya mas, maaf. Aku juga nggak bermaksud kok kayak gitu. Sorry, bentar ya. Halo bro. Ya? Di mana? Oke. Gue kesana sekarang ya. Oke, thank you. Yaudah, teman aku nelpon. Aku mau keluar dulu, ketemu teman aku, nanti aku balik lagi ke sini. Oke? Pokoknya kamu istirahat dulu, ya? Oke mas. Bagus. Pergi sana jauh-jauh. Untung aku udah apalin passwordnya. 1 ke kanan, 3 ke kiri, 2 ke kanan. Jangan gerak. Anak kami tangkap. Ditangkap? Kenapa Pak? Saya bukan penjahat. Kamu nggak usah mengelak lagi, Reni. Semua bukti sudah aku kantongi. Pak, dia bukan cuma mencuri di rumah saya. Tapi dia melakukan penipuan pada Abah Asep. Enggak Pak, itu fitnah Pak. Bukan saya pelakunya. Lepasin diri ah. Alah, sudahlah Ren. Semua bukti ada di sini. Nih, aku punya video percakapan kamu sama teman kamu waktu di kamar. Sial, ternyata di kamar itu udah ada kamera. Bohong Pak, itu bohong Pak. Saya dijebak, itu bukan saya. Nggak usah bingung. Ini namanya senjata makan tuan. Kamu masuk perangkap kamu sendiri, Reni. Bohong Pak, itu bohong Pak. Lepasin. Nanti jelaskan di kantor. Enggak. Sekarang ikut kami. Jangan Pak, jangan. Lepasin saya. ikut. Enggak, Pak. Ah, Pak. Aduh, ini udah malam gini. Reni mana sih, lama banget. Udah jam segini lagi. Apa dia jangan-jangan...
Om. Itu balasan karena kamu sudah membuat keluarga saya susah. Sekarang kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat. Awas kamu ya. Bukan saya balas. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Umi, Abah udah kembali. Ya, iya Umi, alhamdulillah. Untungnya Rehan bisa ngebuktiin kalau Abah itu ternyata dijebak. Jadi Abah bisa bebas. alhamdulillah. Terus kenapa? Hah? Kamu pikir kamu udah jadi pahlawan? Ya. Terus Abah berutang budi sama kamu? Enggak! Kamu yang berutang budi sama Abah. Karena kalau nggak ada Abah, kamu nggak lahir ke dunia. Jadi seumur hidup kamu berutang budi sama si Abah. Tahu kamu? Enak aja. Semoga abis ini Abah tobat ya. Apa kamu bilang? Tobat? Memang Abah kenapa? Hah? Emang kamu pikir Abah pencuri? Hah? Hah? Abah tuh bukan pencuri. Cepat Abah curi. Udah Abah jangan bertengkar lagi. Kita ini kan seharusnya bersyukur bahwa Abah udah balik ke rumah. Akhirnya Abah bisa bebas juga dari penjara. Ini semua berkat Mas Rehan. Rehan itu emang ibarat seorang malaikat pelindung keluarga ini. Setiap masalah yang terjadi selalu bisa dia selesaikan. Andai aja aku dulu menikah sama Mas Rehan, pasti aku kan sangat bahagia. Dia itu orang penyayang, rajin ibadah, sayang sama keluarganya. Mas Rehan itu benar-benar suami idaman. Pipa! Ari kamu teh kunaon? Terkagum-kagum, senyum-senyum ningali si Ehan. Kamu masih cinta sama dia? Pantes kamu teh tidak pernah besuk Abah di penjara. Kamu asik di rumah bobogohan dengan si Ehan ya? Enggak, Bah. Apa ngelakuin apa lagi? Abah. Rehan ya. Sudah jangan. Berani. Aduh, kamu nanti malah jadi lebih ribet lagi tuh. Kamu gak mau kan durhaka sama Abah? Biar Umi aja deh yang menyelesaikan ya. Ya sabar. Ampun. Kamu tuh tahu Rehan itu anak Abah. Anak tiri kamu. Malah bobogohan dengan si Rehan. Ampun, Abah. Hajar dia. Abah, udah Abah. Jangan marah-marah terus. Aduh. Capek. Punya istri 2. Nggak ada satupun yang benar. Umi, jangan Umi. Ibarat langit, hanya bulan yang memperindah malamnya, hanya mentari yang menerangi siangnya. Dan aku tak kuasa untuk selalu memandangimu, karena hanya kamu yang selalu membuatku kagum. Kamu yang jadi pahlawan buat keluarga kamu. Entah bagaimana caranya, agar aku bisa menghapus rasa cintaku padamu, Mas Rehan. Umi, maafin aku, Umi. Ini semua salah aku. Maafin aku. Sorry. Oke. Nih. Wow, Gali, keren banget. Tahu nggak sih, gue baru kali ini loh di make up. Bagus banget kayak gini. Iya bener. Sejak kapan sih lu bisa tata rias kayak gini? Ya gimana lagi? Sebenarnya cita-cita aku dari dulu pengen jadi makeup artist terkenal. Gali! Bapak. Hai. Pak. Apa yang kamu lakukan?
Jangan bikin malu. Gali, kamu itu laki-laki. Urusan dandan itu urusan perempuan. Ayo pulang. Pak, Gali nggak mau, Pak. Pulang. Pak, lepasin Gali. Pulang. Pulang. Pak. Ayo pulang. Mau bapak gambarin lagi? Pulang. Pak. Jangan bikin malu orang tua. Pulang. Pulang. Kasiannya si Gali, bapaknya kasar banget. Gali, Pak. Pak. Lihat. Pak, ada apa ini, Pak? Lihat anakmu. Bisanya cuma bikin malu orang tua saja. Gali, sebenarnya ada apa? Apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Jawab. Ayo jawab. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nangis saja kamu gedein. Bisa jawab nggak? Pun, Pak, maaf. Kamu mau menjadi perempuan kan? Lihat ini. Lihat baik-baik. Kamu itu laki-laki. Selamanya nggak akan pernah bisa jadi perempuan. Dasar anak nggak tahu diri, nggak tahu dia untung. Bapak malu punya anak kayak kamu. Sudah, Pak. Sampai kapan kamu puas? Lihat bapakmu. Bapakmu diolok-olok, dipermalukan orang-orang karena tingkahmu yang kemayu itu. Bapak malu punya anak kayak kamu ini. Kalau sampai kamu mengulangi kesalahan kayak gini lagi, Bapak nggak segan-segan akan gampar kamu habis-habisan. Gali, makanya nak, kamu itu harus berubah. Biar bapak kamu itu tidak marah-marah terus. Tidak mukulin kamu. Kamu harus berubah ya, nak. Bu, kalau Gali bisa milih, Gali juga nggak mau kayak gini, Bu. Gali juga pengen jadi cowok kayak biasanya. Jadi cowok sejati, Bu. Nah, Tapi gimana lagi, Bu? Gali udah dilahirin kayak gini. Tapi nak, semuanya bisa berubah asalkan kita mau berusaha dan memohon kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan kecuali kita memohon kepada Allah. Ya nak? Umi, ada apa sebenarnya kita dikumpulin semua di sini? Gini, Umi mau kasih tahu ke semuanya bahwa Umi ini sudah memutuskan untuk mengirimkan Rehan melanjutkan kuliah ke Melbourne, Australia. Wah, bagus tuh. Abah setuju. Kalau Rehan pergi, siapa yang akan melindungi aku dan keluarga dari Abah? Umi Rehan gak mau, Umi. Kenapa Umi gak ngomong ini dulu sama Rehan? Sejak tahun lalu, kamu sudah punya niat itu. Tapi kemudian gak jadi lanjutin rencananya. Makanya, sekarang waktu yang tepat untuk itu. Emang kenapa? Hah? Kok kamu nggak mau? Kamu masih ngarepin cintanya ibu tiri kamu? Ya? Kamu masih cinta sama dia? Kamu kenapa? Hah? Kamu sedih dia pergi? Enggak, Bah. Alasan, bohong. Gara-gara dia, AA jadi diusir ke luar negeri. Dasar cewek luas. Iya. Kenapa Umi tega ngebuang aku ke luar negeri? Kenapa Umi tega ngejauhin aku dari keluarga? Apa Umi tahu kalau aku sebenarnya belum bisa ngelupain Afifah? Rehan, ya Allah, kenapa kamu jadi begitu? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Harusnya hamba sholat ketika menghadapi masalah seperti ini. Bukannya malah mengutuk masalah darimu ya Allah. Allahumma inna astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta a'lamu al-ghuyub. Ya Allah, jika kuliah ke luar negeri adalah baik untukku, baik untuk agamaku serta kehidupanku, maka tetapkanlah hatiku ya Allah. Mudahkanlah urusanku. Berikanlah keberkahan di dalamnya.
Tapi jika ini buruk untukku ya Allah, maka jauhkanlah ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Berilah aku keputusan dengan petunjuk-Mu. Ya Allah, lapangkanlah hatiku menerima keputusan Umi. Aku tahu ini berat, dan hatiku masih mencintai Mas Rehan. Dan aku gak sanggup jauh darinya, ya Allah. Tapi Umi benar, ini dosa, ini aib. Karena Mas Rehan sekarang adalah anak tiriku. Ya Allah, aku mohon, hilangkanlah perasaan cintaku pada Mas Rehan. Kabulkanlah doaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Amin, amin, ya Rabbal alamin.